Masya Allah, tabarakallah. Semoga ibu-ibu yang sedang menanti menantu yang soleh dipercepat untuk bertemu dengan menantu yang soleh. Amin. Tentunya selain saya. Saya tidak ingin memberikan banyak harapan. Saya datang ke Kota Langsa untuk melihat bagaimana semangat ibu-ibu, bagaimana semangat pengajian akhwat Kota Langsa. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita melihat kembali bagaimana dulu ketika masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Asma bin Yazid. Asma bin Yazid seorang perempuan. Dia adalah jubirnya para akhwat muslimah. Dia adalah juru bicara yang menyampaikan keluh kesah, pertanyaan, harapan perempuan-perempuan. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang lelaki bisa berjihad. Ya Rasulullah, mereka bisa datang ke masjid salat jamaah. Ya Rasulullah, mereka bisa pergi menyaksikan jenazah. Dan itu semua isinya adalah pahala, pahala, pahala. Ketaatan, ketaatan, ketaatan. Sedangkan kami tidak bisa berjihad. Sedangkan kami saat itu tidak salat berjamaah. Sedangkan kami tidak menyaksikan jenazah. Apakah kami akan mendapatkan pahala yang serupa ya Rasulullah? Begitu semangat perempuan di masa Nabi. Yang dipertanyakan, yang dipersoalkan adalah ibadahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Taatmu terhadap suamimu setara dengan ibadah yang dilakukan oleh laki-laki. Taatmu terhadap suamimu setara dengan jihad. Taatmu terhadap suamimu setara dengan menyaksikan jenazah. Taatmu dengan suamimu setara dengan salat berjamaah. Maka ibu-ibu sekalian, saat kita taat kepada suami, saat kita patuh kepada pasangan, sebenarnya kita tidak sedang takut. Sebenarnya kita tidak sedang lemah. Sebenarnya kita tidak sedang mengalah, tapi kita sedang mematuhi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nama perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Mahjan. Soalan Bu? Ummu Mahjan. Nama perempuan itu Ummu Mahjan. Usia kira-kira 60-70 tahunan. Dia sudah tua. Dia sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Akhirnya dia ingin mendedikasikan umurnya, hidupnya untuk masjid. Hari ini katakanlah sebutannya yang kerja di masjid, apa namanya? Marbot. Ummu Mahjan ini seorang perempuan. Biasanya marbot itu laki-laki, tapi dia merasa tidak ada yang bisa diberikan dari hidupnya. Dia bukan orang berharta, orang kaya sehingga dia bisa sedekahkan. Dia bukan orang yang kuat sehingga dia bisa ikut membantu lelaki dalam berperang jihad. Dia adalah orang tua yang lemah. Dia datang ke masjid Rasulullah. Di sana apa yang dilakukan? Dia bersih-bersih masjid. Dia menyapu masjid. Dia bersihkan kamar mandi. Dia bersih. Intinya dia beres-beres masjid. Akhirnya suatu saat hingga datang masanya beliau wafat, meninggal dunia. Dia meninggal dunia, malamnya para sahabat datang ke rumah Rasulullah. Ingin memberitahukan bahwa Ummu Mahjan yang biasanya membersihkan masjid meninggal dunia. Akhirnya ketika hendak membangunkan, jadi hanaso tidak betul. Akhirnya apa? Menunggu Rasulullah. Tidak juga bangun. Akhirnya para sahabat pulang, tidak memberitahukan kabar duka meninggalnya Ummu Mahjan. Esoknya Rasulullah datang. Beliau melihat masjid seperti biasa, tapi seperti ada yang kurang. Ada seseorang yang biasanya selalu terlihat, selalu hadir, selalu ada, tapi Rasulullah tidak menemukan sosok perempuan itu. Itulah Ummu Mahjan. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana Ummu Mahjan? Mana orang yang biasa membersihkan masjid? Mana orang yang biasa menyapu masjid? Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menaruh perhatian kepada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk agama. Bahkan hanya untuk bersih-bersih masjid. Yang mungkin
di pandangan kita itu rendah, yang mungkin di pandangan kita itu hina, atau yang mungkin di pandangan kita itu biasa-biasa saja. Tapi ternyata mereka adalah pahlawan yang diutus oleh Allah. Mereka mendedikasikan umurnya, mewakafkan usianya seluruhnya untuk membersihkan rumah Allah. Kalau pelayan rumah orang kaya saja istimewa, apalagi pelayan rumah Allah. Kalau pelayan rumah raja saja istimewa, apalagi pelayan rumah Allah. Maka ketika Ummu Mahjan meninggal dunia, Rasulullah SAW bertanya, mana Ummu Mahjan? Saya tidak melihat Ummu Mahjan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ia sudah meninggal dunia, kami hendak membangunkan, namun engkau sedang beristirahat. Ya sudah, sekarang tunjukkan kuburnya kepada saya. Rasulullah langsung datang ke makbarahnya, beliau kemudian sholat di sana, beliau doakan keselamatan masuk surga. Kenapa? Karena dia mewakafkan umurnya untuk agama. Itu baru menyapu masjid. Apalagi kalau menyumbangkan sedekah untuk bangun masjid. Menginfakkan sedekah wakaf untuk kemakmuran masjid. Mungkin kita tidak dikenal oleh orang-orang hebat di dunia, tapi sekali kita melakukan sesuatu karena Allah, ajaran Rasulullah, insya Allah Allah akan mengenal kita, Rasulullah juga akan mengenang kita. Semoga semuanya yang hadir adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, diridai oleh Rasulullah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita apa? Ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Meskipun yang hadir ada yang belum jadi ibu-ibu atau ada yang sudah pernah jadi ibu-ibu. Ini nenek-nenek semangatnya di Langsa luar biasa. Astagfirullah, saya tidak ingin menyebutkan sebenarnya mantan ibu-ibu. Karena ibu ini kalaupun sudah usianya tetap disebut ibu-ibu. Jadi semuanya masih semangat ibu-ibu. Cuman satu saja kita khawatir dari ibu-ibu ini. Susah ditebak. Sen kanan belok kiri. Nah, itu susah. Ibu-ibu ini susah ditebak. Kalau anak gadis mudah dijebak. Hati-hati, anak gadis ini rentan dia. Nah, sekali dapat pujian, sekali dapat gombalan, maka bahaya. Dijaga ya. Ibu-ibu kalau ada anak gadisnya dijaga. Rasulullah SAW itu sangat menaruh perhatian terhadap anak perempuan. Kalau dulu sebelum masa Rasulullah, sebelum masa Islam, di masa jahiliyah, atau bahkan kemajuan-kemajuan yang sudah ada di Yunani, kemajuan-kemajuan Persia, mereka tidak melihat perempuan ini sebagai satu kehormatan. Perempuan ini adalah makhluk yang mulia. Mereka menguburkannya setelah dilahirkan. Dia kuburkan hidup-hidup. Atau bahkan jika pun dibiarkan untuk hidup, dibiarkan hidup dalam keadaan terhina, dibiarkan hidup dalam keadaan dirampas hak-haknya. Dulu pada masa jahiliyah, perempuan jika dinikahi setelah wafat suaminya, maka dia menjadi milik anaknya. Anaknya bebas menikahinya, anaknya bebas menjualnya, anaknya bebas memperbudaknya. Datang hukum Islam mengangkat derajat perempuan. Maka kalau ada sosok yang paling patut kita mintai, kita aturkan, ucapkan terima kasih, rasa syukur terhadap memperjuangkan hak-hak perempuan, itulah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menaruh perhatian khusus kepada perempuan. Rasulullah ketika ke Gua Hira menerima wahyu, beliau turun, dia tidak menemui Abu Bakar. Beliau turun, dia tidak menemui Hamzah. Beliau turun, dia tidak menemui Ali. Beliau turun, dia tidak menemui para sahabat lelaki. Yang dia temui saat dia gelisah siapa adalah perempuan. Sayyidah Khadijah. Apa kata beliau? Dhammiluni atau dathiruni. Selimuti aku, wahai istriku. Selimuti aku, wahai kekasihku. Selimuti aku.
Artinya perempuan itu hadir di saat kegelisahan ada dalam hati, dalam diri laki-laki. Perempuan itu hadir bukan untuk menambah beban. Perempuan itu hadir bukan untuk menambah kegelisahan. Perempuan hadir sebagai pelipur lara. Perempuan hadir sebagai makhluk, sebagai sosok yang memberikan keteduhan, keindahan. Makanya dikatakan Nabi Allah Adam itu diciptakan dari apa, Bu? Dari tanah. Kalau Hawa istrinya diciptakan dari, bisa tidak kalau Allah ingin menciptakan Hawa dari tanah? Bisa tidak? Bisa. Kenapa kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk? Adam diciptakan dari tanah. Allah bisa saja menciptakan Adam dari tanah, Hawa dari tanah. Ternyata diciptakannya Hawa dari tulang rusuk agar lelaki ketika bertemu dengan perempuan, dia tidak sedang bertemu dengan tanah yang berbeda. Dia tidak sedang bertemu dengan jenis yang berbeda. Dia sedang bertemu dengan sesuatu yang hilang dari bagian hidupnya. Maka perempuan itu menjadi peneduh. Perempuan itu menjadi penghilang gelisah. Lelaki itu kalau ada perempuannya, hilang kegelisahannya. Maka kegelisahan itu biarlah milik kami para jomblo. Karena kata Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, beliau punya kitab Nihayatul Matlab. Di sana dikatakan an-nikahu sababun li zawalil junun. Bisa ikuti? An-nikahu sababun li zawalil jununi. Nikah itu menjadi sebab hilangnya rasa gila. Berarti menikah menghilangkan menikah menghilangkan stres, menikah menghilangkan depresi. Kalau setelah menikah tambah stres, maka ada yang harus dipertanyakan dari pernikahan. Ada yang setelah menikah menambah masalah. Ada yang setelah menikah tambah stres. Solusinya tambah atau tinggalkan. Belum bebas karena galom kan begah juga gurun. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Maka perempuan itu menjadi senter keindahan dunia, menjadi pusat kenikmatan dunia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas." Dunia ini, dalam dunia hanya ada 3 yang membuat aku betah tinggal di dalamnya. Hanya ada 3 yang membuat aku ingin berlama-lama tinggal di dunia. Hanya ada 3 yang dicintai oleh Rasulullah saat hidup di dunia. Yang salah satunya adalah nisa, perempuan. Karena apa jadinya dunia kalau tidak ada perempuan? Tidak akan ada peradaban kalau tidak ada perempuan. Karena yang bisa melahirkan generasi berikutnya adalah perempuan. Berarti yang lebih hebat dari lelaki adalah perempuan. Yang paling banyak bikin masalah adalah perempuan. Hai mutama hutang kamu agam gara-gara orang ini. Lu mewakili orang-orang yang sudah menikah. Masya Allah, tabarakallah. Perempuan ini merupakan keindahan dunia. Kalau kita mau rawat itu perempuan, dia akan menjadi keindahan. Kalau kita mau rawat itu perempuan, dia akan menjadi fitrah. Tapi kalau tidak dirawat, dia menjadi fitnah. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyemangati orang tua yang punya anak perempuan. Apa kata Nabi? Man ala jariyataini. Siapapun yang mendidik 2 anak perempuan, atau bahkan dalam hadis yang lain 3, 4 dan seterusnya. Siapapun yang mendidik anak perempuan, apa balasannya? Dakhaltu ana wa huwa
al-jannata kahataini, kata Nabi, maka aku akan beriringan dengan dia masuk surga seperti dua jari ini. Artinya beriringan, artinya berdempetan, artinya sejajar sebarisan. Datang bersama Rasulullah. Kalau ingin masuk surga Bapak Ibu, salah satu jalurnya adalah mendidik dan menjaga anak perempuan. Karena perempuan ini adalah pusat peradaban. Perempuan, tanpa adanya perempuan tidak akan ada makhluk di muka bumi ini. Tanpa adanya perempuan tidak ada generasi-generasi berikutnya. Rasulullah SAW mengatakan, kamula minar rajul kathirun. Banyak lelaki yang sempurna itu banyak. Lelaki yang hebat itu banyak. Lelaki yang menjadi tokoh itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa. Dan tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali dua orang saja. Kecuali berapa ibu? Kecuali berapa ibu-ibu? Dua. Hanya ada dua sosok yang hebat di kalangan perempuan. Siapa dia? Yang pertama adalah Asiyah imrata Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam Maryam ibunya Nabi Isa. Hanya dua orang ini yang hebat. Sedikit mengaji, Nabi mengatakan tadi apa? Lam yakmul, tidak sempurna. Apa artinya? Lam ini nyo yang tonton dia dengar juga, yang Hanafi dengar juga. Lam ini adalah huruf penjazam. Yakmul fi'il mudhari. Kalau ada lam masuk ke yakmul, fi'il mudhari menjadi zamannya zaman madhi. Artinya Nabi sedang berbicara tentang masa lalu. Nabi tidak mengatakan tidak akan ada perempuan yang mulia. Nabi hanya ingin mengatakan bahwa dulu perempuan yang mulia itu dua. Pertama Asiyah, kedua Maryam. Apa yang ingin Nabi ajarkan? Kalau perempuan-perempuan, muslimah, akhwat Kota Langsa ingin berhasil, ingin mulia, kuncinya adalah ikut Asiyah, ikut Maryam. Lo nak izin duk saya aja, nanti dadang lo, atau sama-sama dadang lo tembak lo tak kaya itu, izin tak apa? Tadi siapa sosok yang ini, yang mulia dari kalangan perempuan? Asiyah. Yang kedua, ada yang namanya Asiyah? Ada? Tidak ada? Masya Allah, Ibu Asiyah luar biasa. Tapi bukan istri Fir'aun. Bukan dong, kan itu Asiyah zaman dulu. Bercanda Ibu ya, mohon maaf. Ada Asih? Maryam ada? Ada Maryam? Hebat tabuhnya Kota Langsa anak-anak Maryam. Nah, yang namanya Maryam dapat foto bareng? Tetap tidak ada ya. Masya Allah. Maryam itu ibunya Nabi Isa. Apa yang membuat Asiyah dan Maryam itu hebat? Ibu-ibu, apa yang membuat Asiyah dan Maryam itu hebat? Ternyata mereka sama-sama menyumbangkan orang-orang hebat. Asiyah, siapa yang disumbangkan? Ternyata dia adalah babysitternya Nabi Musa. Nabi Musa ketika dibuang oleh ibunya ke sungai, siapa yang mengambil? Asiyah, istri Fir'aun. Dia didik Nabi Musa hingga besar, hingga remaja. Ternyata kalau ingin hebat, dikenang kehebatan, kemuliaan, kesuksesan seorang perempuan, mendidik seorang putra. Dia adalah contoh babysitter yang hebat. Dia adalah contoh ibu asuh yang berhasil. Dia hingga dikenang oleh Rasulullah merupakan perempuan yang sempurna. Kenapa? Karena dia tidak melahirkan, tapi mendidik, membesarkan seorang lelaki hebat, yaitu seorang nabimu. Apa hebatnya Maryam? Dia melahirkan Nabi Isa. Ternyata garisnya sama. Ternyata
Titik temunya sama. Perempuan itu hebat ketika dia melahirkan atau mendidik anak-anak agar menjadi orang yang hebat. Maka ibu-ibu kalau ingin mendapatkan kemuliaan, kalau diberikan keturunan, maka didik anak itu menjadi anak yang soleh. Maka didik anak itu menjadi anak yang hebat. Insya Allah kehebatan kita itu adalah tempias, adalah cahaya, adalah pantulan dari kehebatan seorang anak. Kita baru dikatakan berhasil ketika mampu mendidik anak-anak yang tumbuh dalam kecintaan terhadap agama. Baik, itulah dua sosok yang menginspirasi. Itulah dua sosok yang digambarkan oleh Rasulullah sebagai role model, sebagai contoh bagi perempuan-perempuan yang ingin menggapai kemuliaan, yang ingin menggapai kesempurnaan. Maka kesempurnaan itu bisa ditiru lewat jalur Asia yang mendidik anak-anak menjadi orang yang hebat, atau lewat jalur siapa? Maryam yang mendidik anak yang dilahirkannya menjadi orang yang hebat. Karena perempuan, saya bicara sama yang muda-muda sebentar, boleh ibu? Adik-adikku yang perempuan. Oke. Perempuan itu sekali dia melakukan kesalahan, kesalahannya tidak hanya tertuju pada dia. Celaannya bukan hanya kepada dirimu, tapi celaannya kepada keluargamu, celaannya kepada orang tuamu, celaannya kepada saudaramu, celaannya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Ingat kisah Maryam ketika dia datang, dia pergi dari keluarganya, menjauh untuk beribadah. Tiba-tiba dia pulang membawa seorang anak bayi, yaitu Nabi, dilahirkan dengan atau tanpa bapak, dilahirkan dengan atau tanpa ayah, begitu Siti Maryam atau Sayyidah Maryam membawa pulang Nabi Isa, apa kata orang-orang? Wahai Maryam, ya ukhta Harun. Dia tidak memanggil ya Maryam, ya ukhta Harun. Yang disebutkan adalah nama saudaranya, yang disebutkan adalah nama kerabatnya. Kenapa? Dia sedang ingin mencela ini perempuan, karena dia melakukan sesuatu yang menurut pandangan manusia itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak mulia. Dia melahirkan seorang anak tanpa bapak. Apa kata orang-orang di sekitarnya? Ya ukhta Harun. Dia tidak memanggil namanya. Wahai saudaranya Harun. Makana abuki imra'a saw. Bapakmu bukan orang tidak baik. Bapakmu bukan orang hina. Bapakmu bukan orang jahat. Dan tidaklah ibumu itu baghiyah. Ibumu juga bukan orang pezina. Ibumu juga bukan orang yang seperti ini. Semuanya kena. Yang melakukan kesalahan, dalam tanda kutip kesalahan menurut pandangan manusia saat itu adalah Maryam. Tapi yang dicerca, yang dicela, yang dicaci, yang ikut terlibat adalah ukhta Harun. Bapakmu tidak seperti ini, ibumu tidak seperti ini. Kenapa? Karena ketika anak perempuan dari satu keluarga itu rusak, sejatinya dia tidak sedang rusak sendiri, tapi ada kegagalan sistem, ada kegagalan pendidikan di dalam rumahnya. Maka kalau ingin melihat bagaimana pendidikan itu sukses dalam satu rumah, lihatlah bagaimana perempuan itu dibesarkan di sana. Kalau perempuan yang dibesarkan di sana adalah perempuan yang menjaga pandangan, kalau perempuan yang dibesarkan di rumah itu adalah perempuan yang menjaga kewajiban menjaga sholatnya, maka didikan orang tuanya dikatakan berhasil. Maka adik-adikku yang perempuan, saudaraku yang muslimah, keberhasilan kita adalah keberhasilan didikan orang tua. Begitu juga ketika kita melakukan kesalahan, maka orang tidak akan mencerca kita, tapi yang orang libatkan adalah orang tua kita. Kalau sayang orang tua, bentuk baktinya adalah jadilah anak-anak yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Paduka? Sudah jam 3, sudah cukup? Asar jam berapa? Ini semuanya sholat asar di sini. Biar nggak ketahuan nggak sholat asar di sini, kita berhenti sebelum azan. Oke. Kalau sudah azan nggak boleh keluar masjid. Siap sholat di sini?
Masya-Allah. Baik, hendak orang agam, ambil baik dan orang agam. Apa noh rinongnya sabi-sabi lagi yo. Ini majelis akhwat gabungan seperti ini selalu. Tidak. Iya. Biasanya lebih ramai. Oh, Masya Allah. Cuman karena Ketua Habibie tidak terlalu ramai. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu, kita berbicara tentang beberapa sosok. Kita lanjutkan, ada beberapa sosok para imam, ulama-ulama yang ternyata keulamaannya itu tidak didampingi oleh seorang bapak. Yang ternyata kehebatannya tidak disertai didikan oleh orang tua, yaitu ayah. Ternyata hanya single parent. Perempuan ini, kalaupun tidak punya suami, dia masih mampu membesarkan anak, betul? Tapi kalau laki-laki, begitu kita meninggal dunia, dia meninggalkan rumahnya, betul? Makanya dalam kawin itu. Artinya perempuan ini kalau untuk mendidik anaknya luar biasa. Kita mulai dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i wafat orang tuanya dalam keadaan 2 tahun dalam satu pendapat. Ayahnya wafat, dia tinggal di Gaza. Orang tuanya adalah Fatimah binti Ubaidillah Al-Azdiyah. Al-Azdi ini marga dari Yaman. Orang tua ibunya yaitu keturunan daripada negeri Yaman. Setelah melihat kehidupan di Gaza saat itu penuh dengan kekacauan, kehidupan di Gaza saat itu penuh dengan pembantaian dan lain sebagainya, ibunda Imam Asy-Syafi'i mengirimkan anaknya kemana? Ke Mekah atau ke Mekah, Madinah untuk menuntut ilmu. Apa yang dilakukan oleh ibunda Imam Syafi'i? Dia bukan orang yang punya harta banyak untuk mengirimkan anaknya dari Gaza, Palestina ke Mekah. Dia bukan orang tua yang memiliki banyak warisan karena suaminya pun tidak memberikan warisan yang begitu banyak untuk pendidikan anaknya. Tapi dia tahu seorang anak kalau tidak dididik dalam agama, maka jangankan mengenal Tuhannya, mengenal kita saja dia tidak. Jangankan mengenal Tuhannya, mengenal hak-hak kita saja dia tidak. Maka anak-anak itu kalau tidak diantarkan ke pesantren, kalau tidak diantarkan ke daya-daya, lah fardu ain, dicuri orang turun ciri, sampai di tahap dia mengenal hak-hak kita sebagai orang tua, maka jangan harap dia hormat. Apalagi kalau suatu saat dia lebih kaya, apalagi jika suatu saat dia lebih hebat, apalagi jika suatu saat dia lebih berkuasa, maka bisa saja hak-hak orang tua itu dia lupakan. Maka kebaikan seorang anak itu dimulai dari memperkenalkan dia kepada Tuhan. Itulah yang ditekuni oleh ibunda Imam Asy-Syafi'i. Dia bukan orang berharta. Dia kumpulkan tulang-tulang karena saat itu untuk menulis tidak menggunakan kertas. Kalaupun menggunakan kertas, kertas itu digunakan oleh para penguasa, oleh orang-orang yang oleh orang-orang kaya. Jadi dulu menulis tidak di buku, beliau menulis di tulang. Siapa yang mengumpulkan? Ibundanya. Begitu dia semangat agar anaknya mampu mencari ilmu. Hasilnya apa? Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta, 15 tahun menjadi mufti. Dia berfatwa, diizinkan untuk berfatwa oleh gurunya Imam Malik sahibul Muwatta. Itulah didikan seorang perempuan. Apakah dia didampingi oleh suaminya? Tidak. Ibunda Imam Syafi'i namanya Fatimah. Nyohana lunda yang yakin lungnanan Fatimah. Tapi tatif je. Nanan Fatimah? Naga? Nah. Munyohana cit kacuriga lung. Ini nama-nama Islam semuanya disebutkan tidak ada. So cit na. Nabila na pasti na. Nabila Rizkina ya pasti na. Rizka Hoyan Daja Rizka pasti na kan? Masya Allah. Ustaz ada kenangan apa sama Rizka? Kok sebut-sebut Rizka? Nah, yang nama yang terlintas saja, ya. Masya Allah, tabarakallah. Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua Imam Al-Bukhari. Yang kedua Imam Al-Bukhari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Bukhari
beliau adalah ahli hadis. Beliau adalah ahli hadis. Beliau setiap ingin menulis hadis Rasulullah, beliau salat 2 rakaat. Beliau berwudu, menulis sekitar 7.000-an hadis. Dari 100.000-an hadis kemudian beliau saring dalam Sahihul Bukhari. Beliau didampingi oleh seorang ibu. Saat kecil, bunda-bunda, ibu-ibu, Imam Al-Bukhari itu, dia mengalami cacat mata, dia buta. Saat kecil dia buta. Ibundanya menangis setiap malam.